Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Burung Manis, NIM 2018-12009. Jurusan Komputerisasi Akuntansi semester 5 kelas KA. Di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan rasio aktivitas pada perputaran piutang di perusahaan PT Adikarya, yang mana rumusnya yaitu penjualan dibahagi piutang. Untuk tahun 2019, penjualannya yaitu 2.328.122.461.824 rupiah dibagi 1.346.746.071.091 rupiah dan hasilnya 2,25. Untuk tahun 2020 penjualannya yaitu 3.046.294.702.066 rupiah dibagi 8.048.387.488 rupiah dan hasilnya 3,35 kali. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2019 adalah 2,25 kali dibandingkan penjualan dan perputaran piutang. Untuk tahun 2020 adalah 3,53 kali dibandingkan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 3,52 kali, maka tahun 2019 penagihan piutang, namun tahun 2020 dianggap berhasil karena melebihi angka rata-rata. Baiklah, saya akhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang salah satu tugas yang diberikan kepada saya mengenai analisa laporan keuangan. Di sini yang saya analisa merupakan rumus perputaran modal kerja di perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Yang mana perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengatur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan dalam periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Untuk mengukur rasio ini kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau modal kerja rata-rata. Rumus perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Komponen laporan keuangan penjualan bersih di 2019 sebesar 173,229,973,456. Di 2020 609,664,176,1 dan aset tidak lancar sebesar 137,619,519,838. Di 2020 129,011,459,826. Nah, untuk mencari penjualan bersih, langkah pertama kita harus melewati beberapa langkah. Langkah yang pertama kita harus menentukan penjualan dan laba bruto. Penjualan sebesar 2,38,1122,461,828 ditambah dengan laba bruto sebesar 318,048,282,020. Hasilnya adalah 320,079,404,482. Beban pokok penjualan atau pendapatan sebesar 2,010,074,179,809. Beban penjualan 9,755,372,092. Beban umum atau administrasi 135,000,000
Semua angka-angka ini dijumlahkan dan mendapatkan hasil 148,846,431,026 dibagi dengan 320,076,404,482 dikurangi dengan 146,846,431,026 hasilnya 173,229,973,456. Nah, perputaran modal kerja penjualan laba bersih sama dengan 173,229,973,456 dibagi dengan 137,619,519,838 hasilnya 1,25 atau dibulatkan menjadi 1,3. Yang artinya perputaran modal kerja di tahun 2019 sebanyak 1,3 kali. Artinya setiap 100 modal kerja dapat menghasilkan 1,3 penjualan. Di 2020 penjualan sama dengan 3,066,294,702,662 ditambah dengan 417,330,934,121 hasilnya 420,397,228,824. Beban pokok penjualan dan pendapatan sebesar 2,648,963,768,541 ditambah dengan beban penjualan sebesar 6,820,258,966 ditambah dengan beban umum administrasi sebesar 179,797,724,541 dengan hasil 189,266,947,276 yang mana hasil dari penjualan ditambah dengan laba bruto yaitu sebesar 420,397,228,824 dikurangi dengan 189,266,947,276 yang hasilnya 609,664,176,1. Hasilnya modal kerja 609,664,176,1 dibagi dengan 129,011,458,826 yang hasilnya sama dengan 4,72 atau dibulatkan menjadi 5 kali. Perputaran modal kerja tahun 2020 sebanyak 5 kali, artinya setiap 100 modal kerja dapat menghasilkan 5 kali penjualan. Terlihat dari kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2019 ke tahun 2020, hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang diperoleh manajemen. Jika rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali, maka keadaan perusahaan di tahun 2019 dan di tahun 2020 dinilai kurang baik karena tidak mencapai target rata-rata dari perusahaan industri. Artinya, rata-rata industri setiap 100 modal kerja dapat menghasilkan 600 penjualan, sementara rasio yang dimiliki perusahaan hanya 1,3 di tahun 2019 dan hanya 5 kali di tahun 2020. Dalam hal ini, manajemen harus bekerja keras lagi untuk meningkatkan rasio perputaran modal kerja hingga minimal mencapai atau sama dengan rasio rata-rata industri.